Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pemangkasan rambut. Kita akan mengulas sedikit tentang teori pemangkasan rambut ya. Baik, selanjutnya tujuan pembelajarannya itu adalah untuk melakukan pemangkasan rambut teknik dasar dan desain. Kemudian menentukan pemangkasan rambut teknik dasar dan desain. Baik, pemangkasan rambut. Ilmu yang mendasari pemangkasan. Secara etimologi, kata pemangkasan terdiri dari kata pangkas, yang artinya potong, sehingga pemangkasan merupakan tindakan memotong yang mana dalam dunia kecantikan tindakan pemangkasan rambut. Tujuan pemangkasan antara lain memperindah bentuk kepala, mempermudah pengaturan rambut, kemudian memberi kesan wajah oval, mempertajam garis wajah, mencegah rambut jatuh ke depan wajah, dan mengikuti model yang sedang berlaku, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam pemangkasan rambut terdapat juga ilmu anatomi. Salah satunya, untuk apa ilmu ini? Penerapan ilmu anatomi dalam pemangkasan dipergunakan dalam menganalisa karakter seseorang. Misalkan bentuk wajah, leher, bentuk postur tubuh, jenis kelamin, dan usia. Jadi, sebelum kalian memulai pemangkasan, kalian harus memahami dulu anatomi dari klien kalian. Apakah bentuk wajahnya oval, persegi, atau apa? Bentuk lehernya pendekkah atau panjang? Kemudian postur tubuhnya seperti apa? Dan terutama adalah jenis kelamin dan usianya. Kita lanjut. Kemudian kalian juga harus mempelajari ilmu biologinya. Jadi dalam pemangkasan ini terdapat beberapa mata pelajaran yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama tadi kan ilmu yang mendasari pemangkasan itu ada ilmu anatomi. Kemudian yang kedua ini adalah ilmu biologi. Nah, ilmu biologi sendiri ini mencakup tentang bentuk kepala seperti struktur tengkorak, kemudian bentuk penampang rambut, dan yang terakhir arah pertumbuhan rambut. Dan ada juga ketebalan rambut. Nah, ilmu biologi ini adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Jadi, penerapan ilmu biologi yang digunakan dalam pemangkasan itu adalah yang tadi Ibu sebutkan. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk bentuk kepala terletak pada gambar nomor 1. Kemudian, yang nomor 2 ini adalah bentuk penampang rambut. Yang ketiga adalah arah pertumbuhan rambut. Yang keempat adalah ketebalan rambut. Kemudian, kalian juga harus mengetahui tentang ilmu matematika dalam pemangkasan rambut. Nah, ilmu matematika yang dipergunakan sebagai kunci pembuatan berbagai macam garis pangkas, sudut, dan pengetahuan derajat elevasi, penerapannya dalam teknik pemangkasan adalah dalam pembuatan seleksial aksis, sudut proyeksi, dan struktur pemangkasan. Jadi, ilmu matematika yang dipergunakan dalam pemangkasan adalah yang pertama adalah ilmu ukur atau geometri, kedua adalah sudut proyeksi, yang ketiga ilmu ukur ruang atau trigonometri. Nah, gambarnya seperti pada di samping ya. Jadi kalian harus memahami dulu, sebelum kalian memulai pemangkasan, kalian harus memahami ilmu matematika. Untuk apa? Untuk menentukan bentuk pemangkasan apa yang kalian sedang kerjakan. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam pemangkasan terdapat juga seni atau art atau unsur-unsur desain. Nah, yang pertama itu mencakup garis. Garis banyak digunakan dalam pembuatan desain line atau garis pangkasan dan pembuatan struktur pangkasan. Garis terdiri dari dua macam, yaitu garis lengkung atau garis lurus. Jadi, ada dua macam, yaitu garis lurus dan lengkung.
Kemudian untuk garis lurus sendiri biasanya digunakan dalam pembuatan garis pangkas atau design line, dan patokan dalam pemangkasan atau yang disebut section berikutnya. Garis lurus terdiri dari 3, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, seperti pada gambar, terdapat garis horizontal, kemudian ada vertikal dan diagonal. Kemudian yang kedua ada garis lengkung. Garis lengkung dapat digunakan dalam pembuatan struktur pangkas atau tadi yang disebut dengan section. Kemudian dalam pemangkasan terdapat 4 garis yang sering digunakan, yaitu garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, dan garis lengkung. Nah, seperti ini ya gambar dari garis horizontal. Kemudian gambar dari garis vertikal, kemudian garis diagonal dan lengkung seperti pada gambar yang ada di PPT ini. Kemudian yang kedua itu adalah arah. Arah diperlukan dalam menentukan garis pangkasan. Nah, yang tadi seperti horizontal, vertikal, dan diagonal. Arah ini sangat menentukan dalam pemangkasan. Terdapat pada gambar di bawah, terdapat gambar horizontal. Kemudian ada gambar vertikal, kemudian ada arah gambar dari diagonal. Jadi, arah ini sangat menentukan dari garis pangkasan. Kemudian selanjutnya ada bentuk. Bentuk terjadi apabila kita menarik suatu garis dan garis itu menghubungi sendiri permulaannya dan akan membentuk suatu bidang, area, atau shape. Bentuk dalam pangkasan menunjukkan bentuk guntingan lurus atau bertrap. Jadi seperti pada gambar di bawah ini ya. Kita lanjut, kemudian ada tekstur. Tekstur adalah penampilan dari suatu permukaan rambut yang dapat diraba, dilihat, dan dirasakan. Tekstur rambut terdiri dari 2 jenis, yaitu activate dan unactivate. Unactivate adalah keadaan permukaan rambut yang licin, terlihat padat. Hal ini terjadi dari hasil pangkasan satu garis lurus atau solid form. Kemudian untuk activate adalah keadaan permukaan rambut yang tidak rata atau kasar terjadi dari hasil pangkasan graduasi atau layer. Nah, ini ya yang dinamakan teknik pemangkasan desain. Oke, kita lanjut. Kemudian ada struktur. Struktur atau kerangka pemangkasan adalah kepanjangan rambut yang diukur dari kulit kepala sampai dengan ujung rambut pada lengkungan kepala. Jadi, kerangka bentuk kepala merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan kepanjangan rambut dalam suatu desain. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, ada pola garis pemangkasan rambut. Yang pertama adalah pola datar. Pola datar atau pangkasan netral angle cut memberikan bentuk garis mendatar pada rambut yang menjadikan rambut nampak rata dan sama panjang dan tidak membentuk sudut tertentu. Jadi seperti pada gambar di samping. Kemudian yang kedua ada arah pangkasan dimulai dari belakang ke depan. Jadi dengan pola pangkasan netral ini dapat dibuat model pemangkasan yang biasa disebut dengan page boy atau solid paralel. Nah, seperti pada gambar di samping. Oke, kita next. Kemudian yang kedua ada pola turun. Pola turun atau solid diagonal ke depan menghasilkan pangkasan memendek dari belakang dan memanjang pada bagian depan, serta membentuk sudut kedua sisi depan. Jika pangkasan ini dilihat dari arah belakang, arah desain ini nampak menurun, atau Vidal Session yang diberi nama The Long Geometry Cut. Nah, seperti pada gambar di bawah ini ya. Yang ketiga yaitu ada pola naik. Pola naik
atau yang disebut dengan solid diagonal ke belakang, menghasilkan pangkasan memanjang dari bagian belakang dan terus memendek pada bagian depan. Menurut Charles Ross, dikenal sebagai pangkasan the meanest angle cut. Nah, pada gambar di bawah ini seperti pada gambar ini ya. Nah, untuk pola-pola yang sudah Ibu sebutkan tadi, nanti kita akan praktekkan. Mungkin kalau misalkan sekarang Ibu jelaskan, kalian akan sedikit kebingungan, maksudnya seperti apa, bentuknya nanti kayak gimana. Nah, itu nanti akan kita praktekkan ketika kita masuk ke sekolah dan Ibu akan demokan ke kalian. Tapi, pola tersebut ini biasanya dilakukan untuk pola rambut yang pendek ya, untuk pola rambut yang pendek dan bisa jadi bob. Jadi bentuk dari pola ini akan terlihat ketika kita memotong rambut klien kita dalam bentuk pendek gitu. Kemudian ada pola lingkar juga ya, yang keempat. Nah, pola lingkar ini pada hakikatnya adalah pola naik yang dibuat menyambung sampai ke dahi, kemudian arah pemangkasan memanjang ke belakang dan memendek pada bagian depan yang menghasilkan lingkaran bulat atau oval. Salah satu kreasi dari Vidal Sassoon yaitu The Halo. Jadi dinamakan The Halo. Nah, pada gambar seperti di bawah ini. Nah, di sini jelas ya bentuknya. Jadi kalian tahu kalau misalkan ada orang yang memotong rambutnya dengan mangkok. Nah, seperti itulah yang dinamakan pola lingkar. Kemudian ada design line atau sudut elevasi. Nah, yang pertama itu design line. Design line digunakan untuk menggaris pangkasan pada lembar diagnosa. Design line digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan section, sehingga dapat memudahkan hairdresser untuk melakukan pemangkasan. Nah, jadi dibuatlah seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, yang kedua adalah sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sebutan lain untuk sudut pengangkatan. Merupakan sudut yang terbentuk antara kepala dan sudut yang akan dipangkas, yang menentukan tingkat atau trap dari setiap sudut. Nah, jadi untuk sudut elevasi ini itu disebut dengan sudut pengangkatan. Nah, ini biasanya akan terjadi ketika kalian nanti memulai memangkas pada teknik graduasi dan layer. Kita lanjut. Kemudian ada teknik penggunaan gunting pangkas. Nah, ini yang harus kalian sangat perhatikan. Di sini ada contoh cara kalian memegang gunting pangkas. Sebenarnya ini sudah Ibu ajarkan ya, tapi nggak apa-apa. Ini teorinya supaya kalian bisa makin menghafalnya lagi. Nah, bentuk, ukuran, dan bagian-bagian gunting. Nah, di sini ada poin. Nah, kalau digambar mungkin kalian tidak terlalu terlihat ya, tapi setidaknya kalian bisa memahaminya bagaimana cara kalian memegang gunting saat kalian melakukan pemangkasan. Jadi seperti pada digambar di samping ya yang ada bagian tangannya. Jadi seperti itu posisi kalian ketika kalian akan menggunting rambut klien kalian. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat untuk kalian semua. Jangan pernah putus asa dan menyerah, karena kalau kalian menyerah berarti kalian kalah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya.